topik yang berhubungan dengan kewajiban kita, yaitu berkenaan dengan zakat dalam ajaran agama kita, agama Islam. Jamaah yang berbahagia, masalah zakat tidak asing lagi. Kita semua sejak kecil dan siapa saja, anak kecil juga sudah memahami bahwa zakat adalah rukun Islam. Hanya saja perlu kita ketahui beberapa hal. Yang pertama-tama, zakat itu adalah berimbang atau bersamaan dengan hukum salat. Artinya kedua-duanya saling mengikat. Tiga pasang yang tidak boleh dipisahkan. Pertama, bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada orang tua. Yang kedua, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan yang ketiga adalah melakukan salat dan melaksanakan zakat. Karenanya Ibnu Mas'ud menyatakan, sahabat Rasulullah, bahwa antara zakat dan salat tidak bisa dipisahkan. Bahkan menurut beliau, la yaqbalu salah satu ahadihima dunal akhar. Tidak diterima salat kita kalau tidak membayar zakat. Sebagaimana tidak pula diterima zakat kalaulah tidak melakukan salat. Maka dengan demikian, betapa bahagianya kita bulan ini telah melakukan salat dengan jumlahnya rakaat yang banyak. Demikian pula berbagai ibadat-ibadat lain. Tetapi berhubung ada satu yang kita tinggalkan, yaitu berkenaan dengan zakat, maka semuanya tidak ada arti. Karenanya jamaah yang berbahagia, Abu Bakar sendiri sebagai sahabat Rasulullah, kalau ada orang yang tidak membayar zakat, maka itulah musuh agama. Dan beliau mengadakan peperangan dengan mereka yang tidak menunaikan zakat. Dengan demikian dapat disimpulkan, zakat dari segi hukum, terutama dari segi anas ayat Al-Quran, yang kalau kami baca dalam beberapa tafsir ada yang menyebutkan 27 antara salat dan zakat disatukan, dan ada juga yang menyatakan 82. Yang jelas zakat dan salat itu adalah berbaringan, tidak boleh dipisahkan. Karenanya kita juga harus yakin bahwa dalam harta kita itu tidak hanya milik kita, bahkan di samping milik Allah semuanya, tetapi ada juga yang diperuntukkan kepada orang lain. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'irina wal mahlum. Pada harta-harta kita itu ada ketentuannya, yaitu ada hak orang yang meminta, tapi ada hak orang yang tidak meminta, tapi mereka itu membutuhkan. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, banyak ayat yang kalau kita uraikan adalah tidak ada waktu, tapi kita harus meyakini bahwa zakat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Bukan saja sebagai kewajiban, maka para ulama dan para sarjana menyetapkan zakat bukan hanya kewajiban, tetapi zakat adalah kebutuhan. Kebutuhan yang pertama-tama adalah sebagai bukti kita beriman kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan az-zakatu burhanun. Zakat itu adalah saksi bukti bahwa kita adalah orang beriman. Maka karenanya dapat disimpulkan kalau kita tidak mengeluarkan zakat, berarti kita dianggap belum beriman. Ayat-ayat yang menerangkan pentingnya zakat ini banyak sekali. Maka dalam hal ini perlu kita simpulkan, kami tidak akan menguraikan lebih panjang karena sudah maklum, sudah saatnya bagi kita yang kemarin lupa, lalai dalam kewajiban ini, adalah sebuah keharusan untuk merenungkan kembali apa artinya harta yang ada itu.
kalau tidak diselesaikan hak Allah. Hakullah ahaku ayyahda, yaitu hak-hak Allah, dainullah ahaku ayyahda, hak-hak Allah itu adalah harus diutamakan. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan ini barangkali kami ingin menerangkan juga manfaat lain daripada zakat. Kita kalau hanya hubungan dengan ibadah, berarti kita menunggu pahala dari Allah. Tetapi zakat itu tidak hanya itu, tetapi juga sangat bermakna dalam kehidupan umat Islam. Maka di dalam hadis diterangkan, az-zakatu kantaratul Islam. Zakat itu adalah perbendaharaan Islam, sumber dana Islam. Maka kalau zakat tidak jalan, berarti agama tidak ada apa-apa. Dan ini telah dibuktikan sejak Rasulullah, para sahabat dan pengikut sahabat, tabi'in adalah mereka memprioritaskan masalah zakat. Jamaah yang berbahagia, zakat memang diturunkan di Mekah ayatnya, tapi dalam prakteknya baru dikerjakan di Madinah. Kenapa? Kesadaran berinfak waktu itu melebihi zakat. Maka untuk ada suatu kepastian, memang ditetapkanlah zakat sebagai kewajiban. Meskipun semangat infak pada masa sahabat adalah luar biasa. Maka karenanya sahabat itu adalah sangat serius mengadakan, menertibkan masalah zakat ini. Lebih-lebih lagi pada masa Umar Abdul Aziz, beliau itu prioritas pertama bahwa dana ekonomi umat adalah di antaranya pada zakat. Maka beliau mewajibkan zakat. Zakat bukan saja yang telah diterangkan dalam hadis Rasulullah SAW, tetapi juga zakat diambil dari semua potensi ekonomi yang berkembang waktu itu. Maka karenanya zakat pada waktu itu luar biasa. Bahkan dinyatakan surplus zakat. Zakat itu tidak tahu kemana mau dibagi lagi. Karena apa? Masyarakat sudah sangat terbantu dengan zakat, sehingga gudang-gudang zakat itu selalu penuh. Nah, dengan demikian jamaah yang berbahagia, hubungan dengan zakat ini adalah sudah diberi contoh, sehingga terkenallah Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemerintah yang paling adil, meskipun beliau tidak menjadi hakim, tetapi karena tidak ada seorang pun yang susah. Nah, karena apa? Karena selalu dibantu dengan zakat. Pada waktu itu kami ingin juga memeriksa, kumpulan disertasi kami adalah berkenaan dengan zakat. Kenapa waktu itu zakatnya berlebihan? Dua, yang pertama, orang yang sudah kena zakat tidak pernah berfikir lain. Yang berfikirnya adalah harus diselesaikan karena manfaatnya untuk dirinya sendiri. Yang kedua adalah satu pola yang dibangun oleh Abdul Aziz itu tidak suka meminta-minta. Bahkan pada waktu itu ada orang yang diberi zakat tidak mau terima. Saya ingin berusaha sendiri dan sebagainya. Ini kapan terjadi? Ketika kesadaran kita adalah sudah ada tentang zakat. Dalam kesimpulan beberapa hal, kami barangkali perlu juga mengingat apa manfaatnya memberi zakat. Manfaat memberi zakat yang pertama-tama dari segi hubungan di dunia ini. Ya, hubungan di dunia ini bahwa zakat itu adalah keamanan terhadap harta kita, keberkatan terhadap harta kita, dan maknanya akan lebih rasa manfaat dari harta yang kita miliki. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan, ma talafa malun fil barri wal bahr illa bihafsid zakah. Tidak ada harta akan dihancurkan Allah baik di laut dan di darat kecuali mereka karena tidak membayar zakat. Maka harta kita bisa akan bermasalah, akan hancur, akan hilang dengan sebab menahan daripada zakat. Ma mana'a qaumi zakati illa ibtalahumullahu bisinin. Yang kedua, orang suatu tempat tidak akan pernah membiarkan zakat, melarang zakat atau menahan harta zakat kecuali ia menunggu musibah. Di antaranya adalah bisinin,
dengan kemarau. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat, dalam hadis Rasulullah dinyatakan adalah kita akan menghadapi kemarau. Dan selanjutnya yang lebih penting, jamaah yang berbahagia, makna daripada zakat kepada kita yang sebenarnya, kalau ada orang yang meminta zakat, sebenarnya kita bersyukur. Kenapa? Karena kita terhindar dari sesuatu yang lebih bahaya. Kenapa lebih bahaya? Di samping fungsi zakat, khudh min amwalim sadaqatan tutahhirum wa tuzakki biha, zakat Allah bisa, ambillah zakat karena zakat bisa membersihkan harta dan menyucikan jiwa. Itu bukan hanya itu, tetapi zakat yang lebih penting juga adalah menghilangkan kejelekan daripada harta. Bisa saja yang kita peroleh tidak murni halal, ada saja syubhatnya, ada juga cacatnya dan sebagainya. Maka barang siapa yang menunaikan zakat, maka Allah akan menghilangkan kejelekan pada hartanya. Man adda zakata faqad azhaba syarri malih. Barang siapa menunaikan zakat, berarti ia telah berusaha menghilangkan kejelekan-kejelekan dari harta yang diperoleh. Dan hadis yang kedua, man adda zakata faqad qadaita ma alaika. Dan barang siapa yang menunaikan zakat, berarti ia telah menghilangkan, qadaita, telah menunaikan kewajiban-kewajiban utamanya di dalam agama. Karenanya kami yakin di Aceh ini sudah sangat serius masalah zakat dengan terbentuknya Baitul Mal. Baitul Mal tidak ada di Indonesia kecuali Provinsi Aceh. Dan Provinsi Aceh telah terbukti mendapat penghargaan dari negara bertahun-tahun, bukan 1 tahun, 2, 3 tahun. Hampir setiap tahun memperolehnya. Kenapa? Karena zakat ini sudah ditertibkan dan sudah kembang daripada setiap kabupaten. Demikian pula Baitul Mal telah berusaha untuk menjawab kebutuhan umat, tantangan umat, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan harapan dari pemerintah. Di antaranya adalah pemberdayaan orang miskin. Baitul Mal sekarang menyediakan dana, kebetulan kami salah seorang pengawas bidang syariah, yaitu 34 miliar khusus untuk peralatan orang bekerja, mencari usaha dan sebagainya. Ini sudah akan disalurkan pada setelah Ramadan ini. Demikian pula dalam hubungan Ramadan, pemerintah menyediakan atau Baitul Mal menyediakan 10 miliar untuk dibagi-bagi untuk 1.000 orang. 10.000 orang. Seluruh kabupaten, yaitu satu orang mendapat 1 juta. Itu biaya Ramadan, bisa saja dengan kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi. Jadi dengan demikian, alhamdulillah, dari tahun ke tahun zakat di provinsi ini sudah mulai meningkat, dan dari tahun ke tahun juga sasaran yang akan dikeluarkan kepada orang mustahik yang menerima zakat akan lebih bermanfaat. Mudah-mudahan kita berdoa bahwa dengan zakat yang kita tertibkan ini akan menjadi sebuah contoh pelopor. Pelopor ini bukan karena ria, bukan karena bangga, tetapi adalah karena dakwah. Mudah-mudahan Aceh sebagai pelopor ikon dalam hal memberdayakan zakat dan sekaligus memanfaatkan kepada yang berhak